Kita buka ya. Lihat tuh dalamnya bener-bener mochi yang kenyal banget, terus ada peanut butter yang meleleh. Ini enak banget sih. Cookiesnya soft, mochinya kenyal banget, dan peanut butter meledak di dalam mulut. Enak banget. Hai sahabat Rich, kembali lagi bersama aku Chef Sofia di Rich Kitchen. Sebentar lagi kita mau lebaran nih. Tentunya kue kering dan cookies itu bakal jadi idola di setiap rumah ya kan? Nah biar cookies kamu nggak itu-itu aja dan ngebosenin, aku mau share satu resep cookies yang oke banget. Pokoknya nggak cuma bikin keluarga kamu betah pas silaturahmi, cookies ini juga cocok banget jadi ide jualan menjelang lebaran loh. Penasaran? Yuk langsung tonton videonya. Nah, untuk membuat soft cookiesnya kita menggunakan beberapa bahan. Yang pertama ada unsalted butter, ada gula pasir, brown sugar, ada 1 butir telur, dan terakhir kita menggunakan Niagara Farms. Nah, ini kunci bikin cookiesnya lebih soft. Nah, proses pertama kita masukin unsalted butternya ke dalam mixer. Yang kedua, kita masukin gula pasir atau caster sugar dan juga brown sugarnya. Nah, ini akan kita kocok dengan paddle attachment sampai gulanya larut aja. Nah, ini sampai kecampur kayak gini, jadi gulanya udah larut tapi tidak terlalu mengembang. Selanjutnya ini kita tambahin 1 butir telur. Nah, kalau udah ini kita kocok lagi sampai telur dan butter dan gulanya tercampur dengan rata. Nah, ini dia udah kecampur rata, yang penting kayak gini teksturnya. Nah, terakhir stepnya adalah kita masukin Niagara Farm. Nah, ini tuh bikin cookies kita nanti rasa dan aroma jadi lebih milky dan jadi lebih soft and chewy. Nah, ini kita tambahin Niagara Farm biar cookies kita jauh lebih soft. Nah, udah deh, ini udah kecampur rata, tuh teksturnya seperti ini. Dan tadi aku bilang ini bikin cookiesnya jadi lebih milky karena kita pakai si Niagara Farm. Ini karena produksi Niagara Farm ini adalah dairy blend gitu, jadi dia ada aroma dan rasa susunya. Oke, selanjutnya kita masukin ke bahan-bahan kering. Di sini ada tepung terigu, ada coklat bubuk. Nah, coklat bubuknya aku ayak sebentar karena coklat bubuk itu biasanya nggak gumpal. Oke, kalau udah kita tambahin baking powder. Nah, ini diaduk rata aja sebelum kita campurin ke dalam adonan kita. Oke. Nah, sekarang nih aku masukin bahan keringnya ke dalam adonan. Ini boleh dibagi 2 biar dia lebih tercampur rata ya. Ini kita lanjut kita aduk dulu, low speed aja biar nanti si tepungnya nggak kemana-mana. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut masukin bahan keringnya, sisa bahan kering ke dalam adonan. Oke, kita aduk di low speed aja. Nah, ini udah teksturnya seperti ini, jadi dia udah tercampur rata tapi nggak overmix. Step selanjutnya kita akan timbang masing-masing 70 gram dan kita bulat-bulatkan. Nah, sekarang kita mau timbang dulu adonan cookiesnya, kira-kira 70 gram, terus kita bulet-buletin. Ini ngebuletinnya nggak usah terlalu rapih, ini untuk kita sisihkan aja dulu. Ini boleh disimpan di dalam piring atau wadah lainnya, sambil kita nunggu bikin adonan mochi. Nah, ini adonan kita yang terakhir. Sekarang tinggal kita sisihkan aja sambil aku siapin bahan-bahan buat mochinya. Oke, untuk membuat mochinya kita membutuhkan tepung beras ketan, terus ada tepung beras, ada sedikit garam, lalu ada gula pasir, ada air, dan nggak ketinggalan ada double cream dari Rich yang bikin mochi kita lebih creamy. Nah, pertama kita campurin dulu si tepung beras ketannya. Lalu ada tepung beras, ada sedikit garam,
Jadi biar rasa manisnya balance ya, kita tambahin sedikit garam, terus ada gula pasir. Ini kalau mau mochinya nggak terlalu manis, boleh dikurangin kadar gulanya. Terakhir kita masukin air. Nah ini yang nggak boleh ketinggalan adalah double cream dari Rich. Ini bikin mochi kita rasanya lebih legit, terus juga lebih creamy. Oke, kalau udah, ini kita aduk aja sampai rata. Ini kalau mau disaring boleh, biar nggak ada gumpalan. Tapi kalau kalian yakin ngaduknya udah cukup, nggak usah disaring, nggak apa-apa. Nah, kalau udah, ini kita kukus sampai dia matang atau sekitar 15 menit. Nah, ini udah matang mochinya, sudah dikukus selama 15 menit. Sekarang tinggal kita bentuk-bentuk dan kita isi dengan peanut butter. Oke, untuk membungkusnya biar lebih gampang, kita harus menggunakan tepung maizena yang sudah disangrai. Lalu ada peanut butter. Nah ini peanut butternya udah aku bekuin dulu. Jadi udah aku timbang masing-masing 10 gram dan aku bekuin. Fungsinya biar pas membungkusnya nanti lebih gampang gitu. Oke, langsung aja ini kita keluarkan mochinya dari wadah. Ini tekstur mochinya kenyal, lembut banget. Oke, sekarang aku mau taburin sedikit meja kita pakai tepung maizena yang udah disangrai. Oke. Tangan kita juga dikasih tepung sedikit, biar dia nggak lengket. Oke, kalau udah ini mau ditimbang masing-masing 17 gram. Oke. Nah, ini udah kita potong timbang si mochinya. Sekarang kita isi dengan peanut butter yang udah kita bekuin tadi. Ini gampang kok, tinggal kita pipih-pipihkan saja seperti ini. Oke, kalau udah kita masukin satu ke tengahnya dan kita kunci pinggir-pinggirnya. Make sure dia rapet ya. Nah, udah deh. Oke, udah seperti ini. Kita sisihkan. Gampang kan? Karena tadi peanut butter kita bekuin jadi ngisinya nggak repot. Oke, seperti itu. Nah ini kita lakukan hal yang sama sampai semuanya keisi dengan peanut butter. Nah udah deh, ini mochi yang terakhir udah selesai. Nah sekarang aku ambil adonan cookies yang tadi nanti untuk kita isi, oke? Nah ini cookies yang tadi udah kita sisihkan. Sekarang tinggal kita isi dengan mochinya. Oke, pertama ini kita pipihkan dulu si adonan cookiesnya. Terus kita isi deh sama mochi yang udah kita isi dengan peanut butter. Yang penting dia ketutup rapet, nggak ada yang bolong. Udah kita bulatkan. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kita lanjutin sampai semua adonan cookies kita habis ya. Terus kalau kamu nanti mau tambahin topping, itu bisa banget. Kalau nanti aku bakal tambahin coklat chips di atasnya. Nah, ini kita udah di adonan terakhir. Habis ini mau aku kasih topping pakai coklat chips di atasnya. Kalau aku sih pakai yang dark coklat, tapi kalau kamu mau pakai yang milk coklat juga boleh. Atau white coklat juga boleh, bebas gitu. Nah, oke. Sekarang aku mau kasih dia topping pakai coklat chips di atasnya. Sesuai selera aja. Nah, nanti ini adonan cookiesnya akan aku masukin ke dalam freezer dulu sekitar 1 jam. Itu biar dia beku dulu baru kita bake. Fungsinya nanti biar si cookiesnya ini hasilnya lebih chewy, lebih soft gitu ya. Kalau misalnya langsung dipanggang, biasanya dia akan terlalu melebar, nanti akan terlalu spreading gitu. Oke, nah udah deh, ini tinggal aku simpan di freezer, baru kita panggang. Nah, ini cookies kita udah jadi. Jadi dia teksturnya soft gitu ya, dan dia memang cukup gendut karena dia memang soft cookies dan dalamnya ada mochi gitu. Oke, nah ini boleh didinginin dulu di cooling rack biar dia lebih adem sebelum kita belah gitu ya. Oke, nah ini kita mau lihat tekstur dalamnya. Jadi kalian jangan kaget kayak kenapa nih kesannya kok kayak belum matang. Dia sebenarnya udah matang, cuma memang teksturnya dia lebih chewy ya, lebih soft gitu.
Oke, ini kita buka ya. Lihat tuh dalamnya bener-bener mochi yang kenyal banget, terus ada peanut butter yang meleleh, ini enak banget sih. Jadi kita cobain ya. Cookiesnya soft, mochinya kenyal banget, dan peanut butter meledak di dalam mulut. Enak banget, beda banget sama cookies lainnya. Nah, ini dia resep kita hari ini, yaitu mochi soft cookies. Pastiin kamu bikin di rumah ya. Oh iya, jangan lupa untuk ikutan kompetisi kreasi ngabuburit, karena caranya gampang banget kok. Kamu tinggal recreate menu ini, atau bisa juga bikin kreasi-kreasi ala kamu, terus upload foto atau videonya di Instagram, dan jangan lupa tag Rich Products Indonesia, karena total hadiahnya sampai jutaan rupiah loh. Nantikan resep-resep lainnya di Rich Kitchen, dan sampai jumpa!